Oke, jumpa lagi dengan saya Kristo Teru. Kali ini saya dapat kesempatan yang sangat spesial. Saya mau ngobrol dengan salah satu ibu-ibu yang ceritanya kemarin itu dia mengalami satu kondisi sakit yang agak ekstrim, Bu ya. Kita ngomongnya ini ekstrim ya, karena situasi ini adalah situasi yang menurut dunia medis saat ini tidak tahu apa obatnya. Nah, saya merasa bahwa kisah dari ibu yang satu ini, percaya nggak sih kalau ibu ini benar-benar ibu-ibu karena anaknya di sebelah itu udah umur kuliah, S1 udah mau kelar ya? Belum. Oh belum, udah Baru S1. semester 3. 100% saya tidak percaya kalau anaknya udah semester 3. Saya pikir masih satu umur kita, 30, 40 sedikit gitu ya. Tapi ternyata saya tertipu besar oleh penampilannya. Dan kelihatannya memang sehat, tapi ternyata di dalamnya ada satu kondisi yang sekali lagi saya mau bilang bahwa dunia medis tidak tahu apa persisnya cara pengobatan dari kondisinya tersebut. Betul. Langsung aja saya kenalin ya sama orangnya ya. Cantik kan? Cantik ya, masih muda, cantik. Boleh namanya siapa, Bu? Nama saya Wang Narti. Saya sudah berkeluarga. Saya sudah punya anak 2 orang. Itu pertama sudah kuliah tingkat 2 ya. Dan juga yang satu SMA kelas 2. Oke. Percaya nggak? Tadi sebelum kita rekaman bilangnya nggak tahu mau ngomong apa gitu ya. Jadi saya cuma tanya nama, keluarnya, berkeluarga sama anak, sama tingkat pendidikan. Nah, kayaknya bakal seru nih. Karena narasumbernya interaktif. Oke, serius dikit ya. Oke. Bu, katanya beberapa waktu kemarin itu lagi sakit sesuatu penyakit yang agak serius ya bahasanya ya. Iya, betul. Itu bahasa manusianya apa tuh sakitnya? Itu bahasa Indonesia autoimun. Autoimun. Anda mungkin pernah dengar kata autoimun. Anda mungkin punya saudara teman yang sakit autoimun. Tapi persisnya sebetulnya karena apa, gejalanya seperti apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Bu Wang Narti selama proses pengobatan sampai akhirnya ketahuan bahwa ini autoimun. Itu ternyata perjalanan yang sangat panjang. Ini yang mau saya share kepada Anda. Dan semoga ini bisa jadi pelajaran yang berharga untuk kita semua karena autoimun salah satu penyakit yang sebelum ketahuan itu ngabisin duit banyak banget. Betul Bu ya? Betul. Oke. Bu, apa yang bikin kok bisa kemudian dinyatakan autoimun? Itu awalnya kapan itu mulainya? Awalnya mulainya saya sakit itu tahun 2016. 2016. 2016. 4 tahun yang lalu, oke. 4 tahun yang lalu. Selama 2016, 2017 saya muter-muter rumah sakit. Jadi beberapa rumah sakit saya datangin karena memang timbul penyakit itu macam-macam gitu loh. Pertama kali itu panas dingin radang. Akhirnya kita ke dokter THT, spesial THT, dibilang radang. Lalu udah sembuh, nggak berapa lama kita ototnya tegang. Itu dibilang katanya kram otot. Radang, Kram terus otot. dibilang kram otot. Oke, Nah, terus? ada memang kram otot, akhirnya disuntik pakai obat pelemas otot. Ada lagi sakit tulang. Kita sakit tulang, lalu di strum karena pengen melihat masa tulang itu seperti apa kondisinya, apa dia osteoporosis atau apa gitu kan. Terus juga saya ke dokter kandungan karena terjadi penebalan dinding Dinding rahim. rahim. Lalu saya ke dokter kulit juga karena gatal-gatal ya, kulit gatal-gatal, dokter kulit. Dan sampai saya ke dokter ini karena rambut itu terbang-terbang. Kalau lagi jalan tuh bisa terbang-terbang sendiri. Kayak lagi Jadi, megang itu yang listrik-listrik gitu, terus terbang gitu. nah jadi kata jalannya terbang sendiri dia. Kita kayak main film gitu. Iya, kayak main film. Jadi kayak Oke. terbang itu kayak ngikutin angin gitu loh. Nah, itu Kelihatannya jadi lucu tapi ini berantakan serem gitu ya loh. ternyata. Iya. Nah, itu sampai pada satu waktu tahun 2017 akhir itu benar-benar saya terkapar. Itu pada saat sakit tuh jalan tuh sakit kan karena kena tulang sakit ya kan. Terus nggak bisa buka baju tuh nggak bisa. Pokoknya panas dingin. Karena nggak bisa gerak. Karena kaku Kaku. dan juga tulang sakit kalau gerak tuh sakit banget. Nah jadi nggak bisa ganti baju nggak bisa. Jadi aktivitas tuh sangat benar-benar sangat terganggu sekali. Itu autoimun. Itu autoimun. Dan waktu itu belum ketahuan. Itu belum ketahuan. Jadi itu nyebutnya sakit apa? Ya tergantung dokter. Kalau ke dokter bilang kalau misalnya tulang, dia bilang sakit tulang, ya kan. Kalau ke dokternya kulit bilangnya kulit. Tanpa mereka ngecek sebenarnya tuh penyakit tuh ada indikasi nggak ke autoimun.
dan pada akhirnya saya tuh benar-benar terkapar ya, di ranjang itu nggak bisa bangun ya, dan kondisi apa, pusing kepala, lemah, badannya nggak bisa tenaga segala macam, dan akhirnya saya sempat maksa adik saya nganterin saya ke rumah sakit karena nggak bisa nyetir, rumah sakit, dan dikatakan bahwa itu saya kena ini autoimun. Itu dari tadi pertama kali ketahuan 2016. 2016. Ini kapan ini? Muncul istilah pertama kali ini autoimun nih? 2017 akhir itu saya yang maksa dokter untuk bikinkan resep ya kan, periksa darah autoimun karena saya sebenarnya sudah hopeless karena rumah sakit setiap hari tuh hanya mikir rumah sakit mana lagi yang mau saya datangin, dokter siapa lagi yang masih saya ketemuin. Nah itu dia, itu saya udah banyak muter-muter 2 tahun itu, saya udah capek saya sendiri capek gitu ke dokternya gitu, nemuin dokter tuh capek karena apa, berulang-ulang tuh Ke dokternya aja capek ya? Iya. Apalagi dompetnya ya? Iya, udah capek banget. Akhirnya saya bilang, udahlah, saya akhirnya maksa dokter. Saya minta tolong dibikinkan tes darah yang autoimun. Dan hasilnya keluar. Apa yang bikin sebelum hasilnya keluar? Apa yang bikin saya mau tes ini aja deh? Karena saya pikir gini, saya sakitnya udah macem-macem nih. Terus teman saya dengar kalau sakit autoimun adalah penyakit 1000 wajah. Oh. Itu Ada teman yang cerita seperti itu? Penyakit 1000 wajah itu artinya bisa apa aja gitu, kemana-mana gitu kan. Nah saya tes dulu deh, tes darah, daripada saya nggak ada satu guidance sakitnya apa kan, bolak-balik capek gitu kan, capek banget gitu loh. Capek tapi bisa ketahuan ya? Oh iya, kemarin capek, mungkin sekarang udah lega. Iya, kemarin capek banget gitu kan, sampai ya loyo lah orang bilang, nggak punya apa yang, saya tuh udah nggak punya semangat sebetulnya. Karena 2 tahun. Karena 2 tahun tuh udah bolak-balik rumah sakit nggak jelas. Dan itu bahkan spesialis. Spesialis kandungan, spesialis tulang, spesialis, bahkan saya pernah ke spesialis saraf juga, karena kan saya pikir kenapa nggak bisa, ini mungkin kena sarafnya atau apa gitu kan. Pokoknya beberapa semua saya udah masukin, bahkan ke dokter jantung juga, karena saya tuh di sini ada ini, kalau tidur tuh ya bisa kayak bunyi ser gitu kan. Nah, saya takutnya penyumbatan di leher. Bunyi? Iya. Orang di sekitar kita kedengeran? Atau kita aja kedengeran? Kita yang kedengeran. Oh, oke. Bunyi ser kayak air kayak mengalir ser gitu, kayak apa ya? Kayak ada aliran air gitu kan. Kalau biasa normal kan kita enggak dong, ya kan? Nah, Ngeri itu. Ya? Jadi kan saya pikir ada penyumbatan pembuluh darah kan. Ke Ya. dokter jantung juga, segala macam dicek nggak apa-apa. Terus akhirnya setelah 2 tahun pusing keliling dan mikir mau ke dokter mana lagi, akhirnya datang ke dokter. Itu dokter apa terakhir itu yang minta tes darah itu? Dokter internis yang memang saya tanya yang autoimun. Oh, jadi memang udah ada rencana ke sana. Apa ya namanya? Radiologi, bukan radiologi. Apa? Radiologi kan bukan. Baca hasil Baca hasil itunya. Pokoknya dia internis ya? Internis. Dia spesialis dalam? Spesialis penyakit dalam. Okay. Ada satu jenis apa namanya itu? Dokter, bukan. Rheumatoid, masalah. Rheumatoid. Kita ke dokter spesialis rheumatoid. Saya taunya cuma rematik. Nah, rheumatoid ya, gitu. Rheumatoid, oke. Terus berarti beruntung gara-gara ada satu teman yang dia cerita tentang kayaknya kamu autoimun, baru kemudian tidak ada, bukan teman sih, teman cuma ngomong, bukan, dia tidak menjudge bahwa itu autoimun, cuma dia bilang kemungkinan tuh ada yang namanya penyakit tuh yang 1000 wajah, itu namanya autoimun katanya. Terus saya searching juga di Google gitu kan, ini iya, itu iya, jadi kan banyak nih tanda-tandanya kayaknya, ini mungkin gitu kan autoimun. Baik. Dan juga adik saya karena dia sudah ada lupus, nah dia mungkin pikir aku ada. Ini keluarga koleksi sakit ya? Atau? Koleksi kayak. Oke. Jadi kalau saya periksa jantung itu karena memang adik saya ada ring jantung di umur 35 tahun. Papa saya memang ada sakit jantung. Jadi memang ada sakit jantungnya ada. Okay. Kalau autoimun karena adik saya pernah lupus. Berarti sebetulnya kalau ada keluarga yang sakit itu justru menambah track record kita supaya kita bisa lebih aware ya. Iya. Dengan penyakit-penyakit tertentu ya. Iya betul. Karena ternyata autoimun itu faktor genetik pengaruh. Ada genetiknya? Ada genetik. Jadi pengaruh genetik yang mungkin kita nggak tahu siapa, apa mama atau papa atau di atasnya. Ya, bisa jadi yang di atas. Kita nggak tahu. Ya. Oke. Terus kemudian pergi ke dokter, cek darah khusus untuk autoimun, hasilnya? Hasil positif. Positif. Dikatakan bahwa saya lupus.
dan sudah disuruh minum, udah diresepkan steroid, obat steroid. Itu steroid itu adalah obat keras ya untuk pasien kanker. Karena emang kondisi saya itu emang kurang begitu bagus pada saat itu. Tapi saya nggak tebus itu semua, gitu. Saya langsung Februari saya ke Singapura. Nah, di Singapura kita di Monty ya, Monty itu dikatakan bahwa saya belum ini untuk ngambil minum steroid. Oh, belum sampai di level harus. Iya, belum sampai di level minum steroid. Jadi hanya suruh minum vitamin D sama minum Plaquenil, satu butir. Vitamin D dan Plaquenil. Apa Iya. hubungannya dengan autoimun? Karena autoimun itu karena kalau vitamin D kita semakin rendah, autoimun kita kurang ngebantu. Jadi itu yang semakin kita rendah vitamin D-nya itu akan menyebabkan kanker. Jadi dia naikin vitamin D-nya dulu. Nah, sejak vitamin D naik berarti kan tulang-tulang sudah mulai ini. Dan kita seumur kita itu jemuran itu sudah kurang bisa. Jemuran baju apa jemuran badan? Jemur badan. Jemur badan Kita nggak bisa. Kenapa? Karena tubuh kita tuh kan sudah sedikit menyerapnya. Dengerin Jadi tuh. harus pakai obat. Jarang jemur ya. Dalam kantor kita AC terus di mall, nggak pernah ketemu matahari. Tapi kapan hari kan kita sempat ke Singapura bareng, Bu. Ya. Itu dalam kondisi yang tidak boleh kena matahari, padahal autoimun itu jadi yang benar gimana? Jadi kan autoimun tuh waktu saya ke Singapura itu kalau selama dia masih ada awning ya, ada atap nggak langsung itu kan matahari langsung itu kita masih bisa ini, tapi harus pakai payung. Oke. Ada payung anti UV. Nah, mata juga harus dilindungi karena kan saya kenanya di mata, nggak boleh kena silau nggak bisa. Jadi repot dong, kita butuh vitamin D tapi nggak boleh kena matahari. Kita minum vitamin D, kita nggak boleh kena sinar matahari dari di atas jam 7 lebih sampai jam 4 atau jam 5. Oh, tapi pagi-pagi sekali boleh. Pagi-pagi sekali boleh, jadi kita diminta olahraga. Dan itu dilakukan Setiap hari. daripada kalah dari autoimun. Ya, jadi olahraga itu membantu juga untuk kita metabolisme tubuh sama badan kita tuh nggak kaku. Dan itu prosesnya cukup panjang ya supaya saya bisa sampai tahu gitu kan. Nah, dari tahun 2018 sampai tahun 2019 pertengahan saya baru ketemu nih reserve itu. Setahun setengah saya memang hanya mengkonsumsi 2 obat itu saja. Vitamin D dan satu lagi apa? Plaquenil. Plaquenil ini buat apa? Plaquenil itu untuk autoimunnya. Dia menahan autoimun supaya jangan flare. Wait, berarti kan kata kuncinya cuma untuk menguatkan lewat vitamin D, terus menahan supaya autoimunnya tidak naik. Ya. Maksudnya gitu ya? Iya, betul. Nah, seberapa optimis sih dokter ini dengan vitamin D sampai kemudian bisa bikin kita sembuh? Karena kalau di Singapura tuh dia hanya ngetes kita dengan obat itu ya, dan juga kan nggak tahu nih pakai kita sebagai ini juga dites juga kan. Pertama kita datang sana 1 bulan, kita balik lagi ke Singapura. Nanti dicek lagi darahnya, dilihat kondisinya ini nggak oke nggak. Kalau misalnya oke, 3 bulan sekali balik lagi. Vitamin D Cek doang. lagi, ya. Vitaminnya sama Plaquenil itu tetap. Berarti kan kalau dia ada perubahan positif, berarti kan obat itu masih bagus untuk menurunkan saya punya ini penyakit kan. Lanjut terus, nanti terusnya 6 bulan sekali lagi. Dan dokter bilang kalau dikasih Plaquenil dan vitamin D bisa sembuh nggak? Kita nggak bisa sembuh total. Jadi Seumur autoimun hidup adalah kondisi harus yang tidak minum. bisa sembuh total dan Nggak harus bisa minum. terus minum. Harus seumur hidup harus minum Sampai sekarang, sampai sekarang. Plaquenil dan vitamin D. Satu-satu. Vitamin D-nya setelah tinggi, setelah standar cukup, vitamin D hilang. Tinggal sekarang Plaquenil saja 1 butir. Oh. Dilanjutkan dengan jemur matahari. Lanjut terus kehidupan dari awal sampai akhir tuh tetap olahraga, jemuran apa semua tetap. Tetapi memang kondisinya kalau kita autoimun itu pasti ada saat kita lemah. Terus kita gampang kena penyakit. Jadi kalau kita pun jalan nih, mungkin orang lain tuh nggak kena flu gitu kan. Nah, Kita tapi kena. kita bisa kena karena imun kita tuh lemah. Berarti lebih lemah daripada yang lain ya kalau udah kena sakit ya. Kalau sudah sakit tuh lemah di situ. Nah, jadi makanya setelah saya minum reserve itu saya lihatnya beda gitu badannya. Lebih lebih kuat. Satu lebih kuat, terus lebih semangat gitu kan, nggak lemes-lemes, nggak lemah gitu loh.
Karena kalau autoimun kayak orang males tuh orang bilang. Meskipun nggak kerja capek sendiri. Itu tadi dikatakan autoimun mata sama Dia kena Sjögren's syndrome tuh kena mata sama kena air liurnya kering. apa tadi istilahnya? Sjögren's syndrome. Jordan. Sjögren's syndrome. Sorgan. Susah ngomongnya ya. Sjögren's syndrome iya. Nah itu dia. Itu jadi, mata dan air liur. Iya, jadi kalau air liurnya kering itu dia akan merusak gigi. Itu yang paling jeleknya tuh larinya ke gigi. Gigi yang habis. Terus kalau ke mata bisa buta. Ada teman-teman saya yang Sjögren's syndrome dia udah mulai agak buta, kena kebutaan. Oh jadi selain lemes, ini dikalahin duluan sama dia penyakitnya? Iya, jadi akan nyerang ke mulut sama ini dulu. Ini khusus yang Sjögren's syndrome ini? Sjögren's syndrome. Ada autoimun yang lain? Ada, autoimun kalau adik saya tuh kena lupus, dia kenanya ke kulit. Lupus itu kulit? Kena ke kulit. Jadi dia nggak bener-bener tuh lebih ini lagi, nggak boleh kena sinar UV sama sekali. Sama sekali? Iya. Jadi kemana-mana pakai ini. Oh, manusia malam dong udah. Nah, makanya waktu itu saya pernah ke Bali bareng sama teman saya, foto, itu nggak kelihatan orangnya, cuma kelihatan topinya, kacamata semua ketutupan semua, jadi nggak ada foto, nggak ada orangnya, jadi cuma kacamata gelap semua, karena kan kalau di Bali kan benar-benar kan ini harus dijaga. Tapi ada nggak orang yang autoimun dan itu cuma terjadi dalam hitungan 1-2 bulan terus kemudian dia nggak ada? Ada, tetangga saya. Jadi dia tuh mungkin autoimunnya itu dia nggak, kebanyakan orang dia sudah terlambat diketahui autoimun. Dia terlambat diketahui autoimun, dia langsung flare-nya itu langsung kolapsnya tinggi. Langsung, apa flare itu apa? Naik. Oke. Jadi udah masuk dia. Nah, itu paling pantang kalau orang autoimun itu adalah apa? Demam. Harus dijaga jangan sampai demam. Demam itu yang akan menaikkan flare-nya kemana-mana. Dia tuh nggak, kalau misalnya saya Sjögren's syndrome sekarang nih, kena mata, kena mulut gitu. Nanti kalau dia flare itu dia nyerang ke yang lain. Nggak cuma mata ini, bisa nyerang ke jantung, bisa nyerang ke paru-paru, bisa nyerang ke ginjal, bisa nyerang ke hati, ke pankreas. Pokoknya apa jadi hajar sama dia. Jadi iya. Iya, ngeri ya. Itu autoimun tuh seperti itu. Itu makanya orang bilang abis cancer tuh autoimun. Terberat ya? Bahasanya terberat ya? Autoimun tuh nggak ada. Kalau dia nggak tahu itu dia autoimun, dia akan ngecek seperti saya ke dokter inilah, ke dokter itulah, ke dokter inilah, ke dokter itu. Padahal itu semua itu nggak ada membantu sama sekali untuk penyakit dia sebenarnya nggak ada. Sebelum kita bahas tentang treatment yang kemudian sampai hari ini bikin kondisinya pulih banyak banget. Berarti satu kesimpulan saya kalau seumpama kita tahu penyakit dalam kondisi yang berat, kanker, autoimun, dan beberapa penyakit lain, itu terjadinya dalam jangka waktu panjang dan tidak dalam hitungan 1-2 bulan terus sembuh. Iya. Nah, berarti kalau Anda hari ini nonton dan Anda lihat bahwa ada kondisi Anda sakit berbulan-bulan, itu cek lengkap. Betul. Dan tidak main-main. Itu pasti ada sesuatu yang udah lagi KO di dalam, bermasalah. Dan itu harus segera ditemukan karena kalau enggak, ujungnya ya Anda tahu 5 penyakit yang membunuh manusia terbanyak. Betul. Ya itu pasti salah satunya udah. Nah, terus tadi Bu Wangnati sempat nyebut tentang selain vitamin D dan Plaquenil ya. Itu ada satu lagi yang bikin hari ini kerasa lebih better. Itu apa, Bu? Itu saya reserve. Dia itu sejenis jus itu yang berupa gel. Nah, itu saya minum itu. Itu yang membuat badan saya lebih segar, lebih bersemangat gitu loh. Jadi nggak lemes-lemes gitu. Memangnya kalau konsumsi yang lain nggak ngerasa seperti itu? Selama ini saya nggak berani konsumsi apa-apa. Tidak berani? Tapi berani. Kalau ini kok berani? Karena saya lihatnya itu kan dia kan ekstrak buah-buahan alami. Oke. Jadi buah berani, buah? Ya, kalau buah-buahan alami. Jadi kalau autoimun itu nggak boleh yang ada macam-macamnya. Kayak misalnya minum makannya ada micinnya. Nah, jadi harus benar-benar murni. Daging merah, setengah matang, micin, pengawet. Pengawet tuh terus sudah harus. Rokok, bir, tolong ya. Nggak bisa. Asap kendaraan tuh jangan disedot semua ya. 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 Nah itu dia jadi bisa pengaruh semakin lemah badannya. Makin lemah, bahkan lebih fair lagi. Nah, yang paling repot tuh kalau kita sudah bisa kena nih Sjögren's syndrome, kita nggak jaga, dia bisa jadi macam-macam gitu loh. Bisa jadi sindrom yang lain? Iya, bisa kena yang lain-lainnya lagi jadinya. Jadi bertambah gitu loh.
nggak cuma kena Sjögren syndrome, nanti kena yang lain, kena yang lain, kena yang lain gitu. Ada nama-namanya sih, banyak. Dan kalau disebutin semua pusing gitu ya? Pusing, saya sendiri udah pusing, saya satu aja cukup, satu aja udah pening. Oke, jadi akhirnya kemudian setelah konsumsi yang namanya Reserve ini, kenapa kok kemudian ini disebut-sebut dari tadi, kayaknya kok pengaruhnya signifikan banget ya selain dua itu. Apa sih yang kemudian membedakan kerasa ke badannya? Ke badannya itu gimana ya, kayaknya kita tuh fresh, seger. Kalau biasa kan kalau misalnya kita saya minum cuma biasa aja, kayaknya saya memang segernya tuh beda gitu loh. Jadi vitamin D dan Plaquenil ini berada dalam kondisi lebih fit, tetapi berbeda. Berbeda. Kalau- Sekarang sudah turun nih, udah dibuang kan vitamin D-nya, tinggal Plaquenil doang. Nah, kalau Plaquenil sendiri, saya melihat bahwa saya badannya kayaknya kurang cukup untuk menahan saya punya ini kekuatannya. Jadi ditambah dengan Reserve itu membuat saya kayaknya seger, lebih energik gitu loh, lebih bergairah untuk melakukan sesuatu. Karena kalau nggak males jadi jatuhnya. Apa? Ini barang ini apa sih? Barang ini berupa gel. Oke, cara kerjanya? Cara kerjanya kita buka, lalu kita sesep di mulut, kita diamin, baru kita telan. Karena dia akan bercampur dengan air liur kita. Lalu ditelan ke dalam. Nanti setelah habis satu saset, kita jangan minum selama setengah jam. Oke, ini ilmu baru mungkin ya. Jadi ada beberapa obat itu, saya kasih tahu, obat itu kapsul maupun tablet itu bisa ngendap di lambung, ngendap di usus, dan tidak tercerna dengan baik, apalagi kalau ususnya jelek. Jadi ada beberapa obat itu kalau Anda tahu, ditaruhnya di bawah lidah, supaya itu dipercaya masuk langsung ke pembuluh darah. Betul ya? Nah, berarti ini yang dimaksud buang nanti masuk ke situ. Nah, terus setelah kita masuk, apa kandungan di dalam itu yang kemudian bikin kerasa lebih baik memangnya? Apa bedanya jus ini dengan jus yang lain? Kita tiap hari juga minum jus itu loh. Apa bedanya? Bedanya kalau di Reserve tuh dia memiliki kandungan resveratrol namanya. Oke. Nah, resveratrol. 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 Oke, resveratrol. Ya, resveratrol ini dia kalau kita masuk ke dalam tubuh kita, dia akan mengaktifkan situan di dalam tubuh kita untuk mereka bekerja sendiri untuk menyembuhkan tempat-tempat mana yang kita sakit gitu. That's it. Kayaknya saya pernah dengar ini. Kemarin saya interview ya. Oh ya, saya ingat. Resveratrol. Jadi dia itu kemarin saya tanya detailnya, mengaktifkan gen di dalam tubuh kita Ya, yang kerjanya adalah memperbaiki dan memperbarui sel. That's it. Jadi ini yang kemudian membantu autoimun dari dalam. betul. Selain vitamin D yang udah berhenti dan Plaquenil tadi. Ya, Plaquenil masih terus berjalan. Vitamin D yang sudah berhenti. Tapi itu yang saya rasakan. Dan waktu saya konsumsi itu, waktu bulan Oktober, saya ke rumah sakit lagi, itu hasilnya bagus banget. Bagus banget itu Bagus di angka banget. berapa? Bagus banget itu dalam arti saya tidak harus datang 6 bulan lagi, tapi saya harus datang 9 bulan. Oke. Jadi tambah lama lagi saya datangnya, karena dia oke, dia lihat hasilnya oke, bagus. Dari kolesterol, semua jantung, dari darah tuh ya, semuanya kelihatan bagus semua. Tadinya ada bermasalah kan? Tadinya masih bermasalah. Masih kan sedikit mulai dia perbaiki gitu kan. Berarti sebetulnya Plaquenil, vitamin D nggak salah sih, tapi belum melakukan perbaikan dalam tubuh ya. Vitamin D itu sudah, karena Masih memperbaiki Iya. menstabilkan mungkin bahasanya ya. yang menstabilkan. Jadi vitamin D yang tadinya cuma 19, saya sekarang waktu itu terakhir itu 39. Itu sudah harus stop, vitamin D tidak boleh minum lagi. Karena sudah cukup. Dan cuma hanya Plaquenil doang untuk menahan agar autoimun itu tidak tambah naik, tidak flare. Sampai sekarang saya masih Masih minum. Sampai nanti saya akan periksa lagi di bulan Mei atau Juni. Itu ntar akan lihat apakah saya ada remisi. Saya sih berharap remisi. Karena kondisinya kalau bagus-bagus itu kita remisi. Artinya apa? Dia tuh tidur. Remisi Autoimunnya itu tidur. lepas Plaquenil atau turun dosis Plaquenil? Mungkin aku rasa saya kurang tahu ya. Cuman saya tahu remisi itu artinya dia kita punya autoimun tidur. Kalau yang adik saya tidak konsumsi obat lagi. Tapi kalau yang kondisi saya kan tidak tahu. Lupus. Ya, Lupus sudah lepas. tapi Wah. dia remisi dia 10 tahun tuh. Baru remisi sekarang, tapi dia belum minum
itu. Reserve. Belum minum Oh, oke. Tapi Baik. periksa lagi nanti kan dia. Nah, berarti setelah minum reserve terjadi perbaikan, hasil lab positif. Positif. Bagus. Bagus. Semakin bagus dari yang sebelumnya. Jauh lebih bagus Jauh lebih daripada- bagus dari sebelumnya. Terus tangan yang tadi katanya begini-begini sakit. Nah, tangan saya tuh tadinya begini tuh nggak bisa nih. Coba Bu, tinggi dikit Bu. Nih, Ah, ini kalau digerakin dari sini sampai sini doang. Kalau ke situ sakit banget ke sini. ini kita nyalain keran aja susah berarti ya. Iya. Ini sakit banget. Tapi sekarang ini sudah mulai gerak ini oke. Yang gini Bu. Yang kiri sih nggak masalah. Yang ini Oh, yang bermasalah kanan. saya. Selalu bermasalah. Ini bermasalah banget. Sama sekarang saya kalau angkat-angkat ini udah mulai bisa. Dulu, Nggak bisa. ini bawa tas kemana-mana. Iya, makanya saya beban berat tuh di saya itu nggak dibolehkan. Ini tapi boleh. Ini boleh sedikit-sedikit. Oh, segini boleh tunjukin Bu tasnya seberapa sekarang. Kecil kan? Tuh, bayangin sekarang udah boleh bawa tas segini, padahal tadinya sama sekali nggak boleh bawa beban ya. Iya, karena lagi kondisinya kurang bagus. Berarti Kalau ini semakin dibebankan itu nanti jadi bermasalah. Makanya orang kalau misalnya nggak hati-hati kan bisa robek ini nih, ototnya robek. Nah itu seperti itu. Oke, kayaknya cukup ya. Ini panjang banget ternyata setengah jam. Ya, Tapi semoga teman-teman jadi tahu, Anda jadi tahu ya. apa itu autoimun, apa yang harus dilakukan supaya memperbaiki itu. Dicek dulu, karena nggak semua butuh vitamin D dan plak nail, ya. Jadi jangan dibilang, oh saya autoimun, makan aja sesuai buang narti. Oh, nggak boleh. Mati ya bilang ya. Harus ngikutin dokter dulu. Cek ke dokter sekali lagi. Nah, Ya, cek dokter. kalau Anda memang mau tambah suplemen, nutrisi dan lain sebagainya, dites, tes lagi hasil labnya bagus apa enggak, kayak Betul. buang narti, kalau misalnya memang bagus, buat terusin. Ya. Nah, memang saya sudah dengar dari teman-teman dokter di Singapura, itu memang disarankan untuk menambah asupan yang namanya resveratrol. Karena memang cara kerjanya ajaib kalau saya bilang ya. Ternyata di kasus autoimun juga ada efek ya. Ada efek. Oke, that's good. Nah, jadi itu aja. Kalau Anda punya pertanyaan, Anda bisa tanya di komen di bawah. Apa aja pertanyaan bisa. Nanti kalau saya bisa jawab, saya bantu jawab. Kalau nggak bisa, saya refer ke Buang Narti. Oke, terima kasih Buang Narti atas waktunya udah sharing. Ya, terima kasih Sampai juga, jumpa. Pak. Semoga ini bisa membantu kita semua. Mau bye-bye dulu, Bu? Bye bye. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Oke.